Oke, halo adik-adik semua. Jadi pada kesempatan kali ini kakak akan memberikan tips dan trik ya untuk mengerjakan soal SKD, yaitu soal TIO, tes intelijensi umum. Nah, jadi kali ini kakak akan mengambil contoh soal ya. Nomor 38 di sini. Diberikan nih ya soal bentuk pecahan 3,42 dikali 67 tambah 3,42 dikali 33, terus dibagi 6,71 pangkat 2 dikurang 3,29 pangkat 2. Nah, kita ke bagian yang pembilangnya dulu ya. Jadi yang ini adalah namanya pembilang, yang bawah itu namanya adalah penyebut ya. Jadi ke bagian pembilangnya dulu. Jadi di sini kan kalau kalian lihat ada angka 3,42. Nah, di sini ada angka 3,42. Nah, angka 3,42 ini bisa kalian misalkan dengan X ya. Nah, jadi ini. Jadinya X dikali 67 tambah X dikali 33. Nah, jadi bentuknya seperti ini. X dikali 67 jadinya 67X ya. Jadi ini perkalian aljabar pada umumnya, ditambah X kali 33, berarti hasilnya adalah 33X. Nah, dibagi. Nah, kan yang paling bawah itu atau penyebut itu 6,71 kuadrat dikurang 3,29 kuadrat. Ini kan bentuk selisih kuadrat ya. Nah, kalau dalam aljabar, kalau selisih kuadrat itu ada bentuk lainnya. Nah, ini sering keluar. Jadi kalau bentuk selisih kuadrat ya, kakak misalkan dengan A kuadrat min B kuadrat, itu bentuk lainnya atau faktornya adalah A plus B dikali A min B. Nah, ini harus kalian ingat karena ini sering keluar ya. Nanti akan kakak kasih bentuk-bentuk yang lain, tapi yang A kuadrat min B kuadrat atau selisih kuadrat ini sering keluar di soal. Nah, lanjut kita ke bagian 6,71 kuadrat dikurang 3,29 kuadrat. Nah, itu kan sama saja dengan bentuk selisih kuadrat ya. Jadi kita misalkan 6,71 ini sebagai A-nya, 3,29 ini kita misalkan dengan B-nya. Jadinya kan bentuknya menjadi 6,71 ditambah 3,29 dikali 6,71 dikurang 3,29. Jadi kita ubah ke bentuk yang mudah kita hitung. Nah, sama dengan 6,71 tambah 3,29 itu kan hasilnya 10 ya. 10 dikali 6,71 dikurang 3,29 itu hasilnya adalah 3,42. Nah, kalian bisa aja kan ya menghitung pengurangan. Jadi kalau pengurangan itu sama kayak pengurangan pada umumnya. Jadi 6,71 dikurang 3,29. Nah, dikurang seperti biasa. Nanti dapatnya 3,42 ya. Nah, jadi yang penyebutnya kakak tulis menjadi 10 dikali 3,42. Nah, seperti ini. Lanjut lagi kita ke bagian pembilang ya. Bagian pembilang 67X tambah 33X. Nah, kalau dalam aljabar ya, kalau variabelnya sama itu bisa dijumlahkan ya. Jadi 67X tambah 33 itu dapatnya adalah 100X ya. 100X dibagi 10 dikali 3,42 ya. Nah, terus pada bagian pembilang yang X-nya tadi kita kembalikan ke bentuk awal ya. X-nya tadi sama dengan 3,42, berarti 100 dikali
3,42 ya. X tadi kan sama dengan 3,42 dibagi 10 dikali 3,42. Nah, ini kan bentuknya yang bagian atas itu kan bentuknya perkalian, yang bagian bawah juga bentuknya perkalian ya. Jadi tidak ada bentuk penjumlahan atau pengurangan. Otomatis bisa kita coret-coret ini. 3,42-nya habis ya. 3,42 dibagi 3,42 kan habis ya. Terus 100 bagi 10 dapat 10. Nah, berarti hasil akhirnya adalah 10. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi intinya di sini kalau angkanya koma-koma atau angkanya tinggi, kita bisa pakai aljabar ya. Nah, untuk nomor 38 yang harus kalian catat, kalau bentuknya selisih kuadrat itu bisa kalian ubah ke bentuk A plus B dikali A min B. Nah, gimana kalau bentuknya A kuadrat plus B kuadrat? Nah, itu berarti bentuk lainnya adalah A plus B pangkat 2 dikurang 2 AB. Nah, itu ya. Jadi bentuk seperti ini wajib kalian ingat karena ini sering keluar ya. Oke, itu untuk nomor 38 ya. Terus kakak kasih lagi tips dan trik untuk mengerjakan nomor 41 ya. Nah, 41 di sini juga sama pembilang dan penyebut. Nah, dan angkanya kan di sini agak lumayan gede ya. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini angka-angkanya berulang di 91 dan 36. Jadi di sini kita bisa pakai aljabar juga untuk pengerjaannya ya. Jadi di sini kakak misalkan 91 itu sama dengan A, terus 36 itu kakak misalkan dengan B. Jadi bentuk pecahannya menjadi 91 plus 36 itu kan berarti A plus B. 91 kuadrat berarti A kuadrat dikurang 91 kali 36 berarti AB tambah 36 kuadrat berarti B kuadrat ya. Terus 91 kali 91 ini kan berarti A dikali A ya, atau A kuadrat. Terus ditambah 36 kali 36 berarti B kali B atau B kuadrat dikurang 91 kali 36 berarti ini adalah A kali B. Jadi kakak tulis ulang menjadi A plus B dikali A kuadrat dikurang AB plus B kuadrat dibagi A kuadrat plus B kuadrat dikurang AB. Nah, seperti itu. Kalau kalian lihat di sini ya, kakak kurung ya. Nah, A kuadrat yang pada bagian pembilang yang ini. Nah, A kuadrat min AB plus B kuadrat itu kan sama saja dengan A kuadrat plus B kuadrat min AB ya. Bedanya kan cuman peletakan AB-nya aja ya. Jadi kan yang ini yang A kuadrat plus B kuadrat min AB itu kan itu sama saja dengan A kuadrat min AB plus B kuadrat kan ya. Cuman yang min AB-nya kakak pindah ke tengah, terus B kuadratnya kakak taruh ke belakang, jadinya kan seperti ini. Nah, ini kan sama dengan yang pada bagian pembilang, berarti kan bisa kita coret ya, karena ini kan bentuknya perkalian ya. Nah, ini kan bentuknya perkalian, jadi bisa kita coret. Jadi A kuadrat min AB plus B kuadrat dibagi A kuadrat plus B kuadrat min AB itu bisa dicoret habis. Nah, sisa A plus B. Nah, jadinya kan bentuknya lebih sederhana kan. Jadi sama dengan A plus B. Nah, sekarang kita masukkan nilai A dan B nya, berarti dapatnya 91 tambah 36 ya. Karena A nya tadi itu 91, B nya sama dengan 36. Nah, jadi kalian jumlahkan 91 tambah 36, dapatnya adalah 127. Oke, jadi sampai sini dulu
tips dan trik untuk pengerjaan soal TIU ya. Apabila ada yang mau kalian tanyakan, nanti bisa. Oh ya, ada tambahan dari kakak ya. Kalau misal bentuknya seperti ini kan dipisah dengan tanda perkalian ya. Kalau misal tandanya A plus B terus ditambah A kuadrat min AB plus B kuadrat per A kuadrat plus B kuadrat min AB. Nah, kalau bentuknya seperti ini tidak boleh kalian coret ya, yang A kuadrat min AB plus B kuadratnya. Kenapa? Karena ini dipisah dengan tanda penjumlahan ya, jadi harus dijumlahkan. Nah, kalau tadi kan perkalian ya, jadi boleh langsung dicoret. Oke, sekian dari kakak, terima kasih.